Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Ida Wanti Grace Purba dari Sekolah Tinggi Teologi Betel Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kitab-kitab Injil. Apa saja jenis-jenis daripada kitab Injil itu? Mari kita sama-sama menyaksikannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang kitab-kitab Injil. Perlu kita ketahui bahwa Injil dalam bahasa Yunani disebut juga dengan Evangelion, yang artinya adalah kabar baik. Ketika kita membahas tentang kitab Injil, pastinya kita sudah tahu apa-apa saja yang termasuk dalam kitab-kitab Injil. Yaitu ada Injil Matius, ada Injil Markus, ada Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Dan teman-teman, perlu juga kita ketahui bahwa pembagian keempat kitab Injil yang dimana tiga dari keempat tersebut memiliki banyak kesamaan, yaitu Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas memiliki banyak kesamaan. Sementara Injil Yohanes menceritakan kisah dengan cara yang berbeda. Nah teman-teman, ketika kita sudah mengetahui tentang pembagian daripada kitab-kitab Injil tersebut, kita akan belajar tentang hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam kitab-kitab Injil. Yaitu yang pertama, kita harus tahu bahwa kitab Injil adalah kitab yang menceritakan tentang kehidupan, tentang pelayanan, dan tentang pengajaran Tuhan Yesus. Namun, kitab-kitab Injil bukanlah ditulis oleh Tuhan Yesus, walaupun menceritakan kehidupannya. Nah, kitab Injil ditulis oleh 4 penulis yang mempunyai latar belakang yang berbeda dan tahun penulisan yang berbeda juga. Teman-teman, kita juga harus tahu bahwa kitab-kitab Injil dibagi menjadi 2 konteks, yaitu konteks historis dengan pengetahuan kebudayaan dan agama dari abad pertama, yaitu Yudaisme Palestina, dan konteks historis dan sastra dari penulis kitab Injil itu sendiri. Nah, ketika kita melihat dari keempat Injil tersebut, pasti ada perbedaan dan kesamaannya. Nah, maka dari setiap perbedaan dan kesamaannya kita bisa mengetahuinya lewat presentasinya. Di antaranya kita bisa lihat di mana kitab Injil Matius dan Injil Markus memiliki 59% kesamaan dan paling banyak di antara kitab-kitab Injil yang lain. Yang kedua, Injil Matius dan Injil Lukas memiliki 44% kesamaan. Injil Lukas dengan Injil Markus memiliki 40% kesamaan. Injil Yohanes dan Injil Matius memiliki 8,5% kesamaan. Injil Yohanes dan Injil Markus memiliki 8,5% kesamaan. Injil Yohanes dan Injil Lukas memiliki 6% kesamaan. Nah, dari persentase kesamaan dan yang dimiliki oleh setiap Injil, kita bisa melihat dan bisa tentunya untuk menafsirkan Injil tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penafsiran, kita juga harus tahu ada prinsip-prinsip penyusunan kitab-kitab Injil, yang itu ada prinsip selektivitas dan prinsip penyesuaian. Prinsip selektivitas yaitu di mana penulis memilih hikayat-hikayat atau ajaran-ajaran yang sesuai dengan tujuan penulisnya. Sedangkan prinsip penyesuaian yaitu di mana penulis menerangkan berbagai ketidaksesuaian yang ada di antara kitab-kitab Injil tersebut. Nah, sebelum kita menafsirkan kitab-kitab Injil, kita harus mengetahui prinsip-prinsip terlebih dahulu. Kita harus melihat secara selektivitas dan secara kesesuaiannya. Setelah kita mempelajari tentang prinsip penyesuaian kitab-kitab Injil, maka kita akan belajar tentang metode penafsiran kitab-kitab Injil. Nah, seperti apa sih teman-teman metode penafsiran kitab-kitab Injil itu? Nah, di sini saya mengambil ada 2 poin. Yang pertama, penafsiran secara konteks historis dan penafsiran secara konteks sastra. Penafsiran secara konteks historis diantaranya 1. Penafsir
harus melibatkan diri secara mendalam di dalam Yudaisme abad pertama yang merupakan lingkungan Yesus. Hal tersebut adalah salah satu syarat untuk seorang penafsir bisa memahami tentang kehidupan Yesus itu sendiri. Yang kedua, perkataan dan perbuatan Yesus disampaikan secara lisan selama jangka waktu 30 tahun lebih, yang dimana pada saat itu Injil secara keseluruhan belum ada. Yang ketiga, dalam penafsiran kitab-kitab Injil, seorang penafsir juga harus memakai cara berpikir secara horizontal dan vertikal. Mengapa demikian? Karena banyaknya perikop dalam kitab-kitab Injil yang menceritakan kisah yang sama, tetapi dalam tafsiran yang berbeda. Nah, berpikir vertikal juga berarti bahwa bila seorang penafsir membaca atau mempelajari suatu narasi atau pengajaran dalam kitab-kitab Injil, penafsir harus berusaha juga untuk mengetahui kedua konteks histori, yaitu konteks mengenai Yesus dan konteks mengenai penulis Injil itu sendiri. Nah, yang kedua, metode penafsiran secara konteks sastra terbagi atas beberapa bagian, yang diantaranya di mana seorang penafsir harus mengetahui bagian-bagian paralel yang terdapat dalam kitab-kitab Injil yang akan membuat seorang penafsir menghargai perbedaan-perbedaan khusus yang terdapat dalam setiap kitab-kitab Injil. Yang kedua, bagian-bagian paralel yang terdapat dalam kitab-kitab Injil akan membantu seorang penafsir mengenai bermacam-macam konteks dari materi yang sama. Yang ketiga, setiap kitab-kitab Injil ditulis secara terpisah satu dengan yang lain. Antara Injil Matius dan Injil Markus ditulis dengan penulis yang berbeda dan tahun yang berbeda juga, maka seorang penafsir harus mengetahui dan mendalaminya secara baik. Yang keempat, Injil Matius, Injil Markus, dan Lukas memiliki tingkat persamaan kata yang tinggi dalam narasi maupun dalam tulisan mengenai pernyataan-pernyataan Yesus. Maka seorang penafsir harus lebih teliti dalam menafsirkan Injil Matius dan Injil Markus dan Lukas untuk tidak melakukan penafsiran yang sama walaupun berbeda Injil. Demikianlah pemaparan saya tentang kitab-kitab Injil. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kiranya video ini menambah ilmu bagi kita semua dan memberkati kita. Teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Shalom.